Om Swastiastu, Jai Narayana, Jai Sri Hanuman, Jai Mahaprabhu. Majang Rengida Mahaprabhu, Lanida Mahaprabhu Patni, Sane Suciang Titiang, dan untuk semua keluarga Luhluih Foundation dimanapun berada yang sedang belajar Karma Yoga dan belajar Patiwrata, Tiang ngucapin selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Intan Prabasari, Tiang Ketua Yayasan Luhluih dan sekaligus anggota di kelas Patiwrata. Jadi hari ini mohon maaf karena keadaan masih di rumah aja karena baru melahirkan. Jadi Tiang ingin sedikit sharing testimoni tentang bagaimana pengalaman Tiang diberi kesempatan untuk belajar Patiwrata, diberi kesempatan untuk tahu pengetahuan Patiwrata dan menerapkan kepada kehidupan Tiang, kehidupan keluarga Tiang. Jadi mulai dari mana ya? Mulai dari cerita bagaimana Tiang udah menikah dari tahun 2018, sudah 3 tahun, dan sebelum 2018 kebetulan Tiang sama suami sama-sama di yayasan sama-sama di Pesraman Kayu Manis. Suami Tiang juga anggota inti di Pesraman Kayu Manis di Sukses Pelis, dan kebetulan beliau juga sudah lama sama saya, kenal dengan saya itu sejak saya SMA, kenalnya juga di Pesraman dan akhirnya menikah. Jadi saya sudah sama suami sudah dari tahun 2009, artinya sudah kenal, dan sampai sekarang tahun 2021. Dan banyak hal yang telah saya alami, bagaimana sebenarnya dari kehidupan pribadi, bagaimana saya sebelum menikah, artinya kehidupan pribadi saya, banyak hal yang terjadi pada diri saya, keluarga saya di rumah bercerai, ibu sama bapak. Jadi saya dari kecil, dari SMA sih sebenarnya, satu aja keinginan saya ketika membangun rumah tangga, karena berkaca dari pengalaman bagaimana punya keluarga broken home, bagaimana ibu dan bapak berpisah, bagaimana banyak permasalahan-permasalahan. Satu aja yang saya ingin, bagaimana saya bisa menjadi seorang istri yang benar-benar menjadi istri yang baik bagi suami, dan satu, bagaimana saya punya keluarga yang rukun, bahagia, hidup sejahtera, bagaimana sama suami rukun. Itu aja selalu keinginan dari dulu SMA. Tuhan tolong dong kirimkan saya langkah yang tepat, suami yang tepat, terus pengetahuan yang tepat untuk diri saya, agar saya tidak mengulangi masa lalu yang terjadi pada keluarga saya, agar saya bisa membina rumah tangga dengan rukun, damai, sejahtera. Jadi kemudian saya menikah dengan suami saya, dan kemudian Ida Mahaprabhu Patni menjelaskan atau memberikan tuntunan kalau ada pengetahuan Patiwrata, bagaimana seorang istri menjadi istri yang benar-benar sesuai dengan aturan Weda, menjadi istri yang benar-benar bakti kepada suami, menjadi pilar keluarga. Jadi saya sangat banyak belajar gitu, karena di tengah, artinya di zaman sekarang para wanita itu kan banyak yang sudah berpendidikan, artinya banyak kita merasa kalau diri kita tuh mampu, apalagi dengan adanya isu-isu dari dulu kesetaraan gender, wanita sama dengan pria, jadi kita punya hak yang sama, kita harus nggak boleh di bawah, seolah-olah seperti itu gitu. Padahal itu semua salah besar gitu, dimana sebenarnya ketika seorang istri, seorang wanita bisa sungguh-sungguh bakti kepada suaminya, sungguh-sungguh berjalan di pengetahuan bagaimana selalu bertutur kata yang lembut, berbakti kepada suami, maka disitulah tercipta sebuah
kesetaraan yang sejati gitu, sebuah kerukunan di dalam keluarga gitu. Saya pun banyak belajar bagaimana kebetulan suami saya adalah suami yang artinya beliau sangat tegak, kalau menurut saya hanya percaya dengan kebenaran, hanya ingin dengan kebenaran. Artinya ketika sesuatu ada yang keliru, ada yang salah, ada yang bengkung, beliau tidak terima gitu. Jadi beliau langsung ngasih tahu saya. Artinya beliau hanya ingin istrinya selalu tegak di jalan kebenaran gitu. Jadi di sana saya banyak belajar bagaimana saya menurunkan ego saya, bagaimana saya belajar rendah hati, bagaimana saya belajar benar-benar harus bakti kepada suami saya gitu. Jadi selama pernikahan 3 tahun ini banyak hal yang saya dapatkan, bagaimana artinya saya bisa berjalan sampai sekarang, masih bisa artinya rukun sama suami gitu, nggak pernah bertengkar. Bagaimana ketika ada suatu permasalahan kita bisa menyelesaikannya melalui diskusi. Karena saya selalu mengikuti dan selalu berusaha mengikuti pengetahuan yang diajarkan oleh Ida Mahaprabhu Patni, yakni pengetahuan Pativrata. Dan yang ingin saya ceritakan hari ini adalah bagaimana pengalaman saya menjadi newbie, istilahnya seorang ibu gitu, yang baru sebulan menjadi seorang ibu. Jadi kalau dulu saya kan memang jarak punya anaknya jauh, 3 tahun baru punya anak. Dulu sempat ragu apa bisa ya menjadi seorang ibu. Nggak ya saya nanti melalaikan tugas saya, nggak ya nanti saya emosi, nggak ya nanti saya suka marah-marah. Karena saya banyak lihat di luaran, artinya clash antara ibu dan anak, antara istri dan suami ketika ada anak gitu, gimana ya nanti gitu. Dan tiba-tiba tahun lalu Tuhan mempercayakan saya untuk mengandung dan sekarang punya baby. Jadi dan sebulan ini suami saya berpesan ketika anak saya lahir, Intan, sekarang tugas Intan dan tanggung jawab Intan gimana benar-benar menjadi seorang ibu, bagaimana benar-benar sungguh-sungguh, ini dah kerjaan utamanya sekarang gitu, bagaimana sungguh-sungguh di dalam rumah tangga menjadi ibu, menjadi istri, bagaimana merawat dia tanpa sama sekali keluhan, walaupun kita cuman berdua di rumah, gimana bisa melakukannya semua dengan bahagia gitu. Awal-awalnya mungkin memang terasa, wah ternyata hat-trick banget ya punya anak gitu, dimana yang biasanya bisa bebas, bisa beraktivitas dengan leluasa, sekarang harus ada waktu-waktu, artinya yang dengan cepat harus dikerjakan, harus lebih banyak mengurus anak, belum lagi mengurus rumah tangga, semualah gini rumah tangga gitu. Tapi mungkin semua orang juga di sini yang punya anak pasti sudah merasakan dan mungkin udah ada punya anak 2, 3 gitu. Tapi di sini dah saya belajar gitu, gimana di tengah-tengah kesibukan baru, pembiasaan baru, itu saya tetap artinya belajar gimana agar tetap tegak pada pengetahuan Pativrata, yakni Jaya Pati Madumatim Wasam Wadatu Santiwam, di mana seorang istri harus berkata-kata yang lembut dan berbudi pekerti yang luhur terhadap suami. Jadi saya nggak pernah sama sekali, belum pernah sih selama 1 bulan ini, artinya mengeluh, aduh Pak kok capek nih, pegel gini, belum lagi harus masak, belum lagi ini, sama sekali itu belum pernah terlontar dari pikiran saya gitu. Saya menikmati walaupun harus begadang, tidur cuma sejam 2 jam, harus mengerjakan semua dengan bahagia gitu. Selalu saya berpikir suami saya sudah memberikan mandat kalau Intan sekarang Intan harus jadi ibu, benar-benar bagaimana merawat dengan kasih sayang. Karena kan bayi ini artinya dia laptop kosong gitu loh, kertas kosong. Jadi dan dia sangat dekat dengan kita, dengan ibunya. Jadi gimana perasaan ibu, apa pikiran ibu,
eh, apa yang dilakukan ibu semua terekam sama dia gitu, sama bayi ini gitu. Jadi di sini saya benar-benar menjaga semuanya, berusaha menjaga semuanya agar agar dia artinya ditulisi dengan hal-hal yang baik gitu loh, diisi dengan program-program yang baik gitu. Jadi eh, apa ya, jadi kemana-mana, jadi banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari dari apa namanya, beberapa 1 bulan ini terutama gitu. Jadi untuk ibu-ibu semua yang sedang belajar Patiurata, yang sedang sama-sama sama saya berjalan di jalan kebenaran, ngiring artinya yuk sama-sama gitu belajar, sama-sama kita sharing bagaimana kita bisa sungguh-sungguh, artinya karena hanya ini jalan satu-satunya. Bukan apa ya, bukan kepintaran kita mencari uang, bukan kepintaran kita pendidikan, bukan kita kemewahan-kemewahan, bukan itu ternyata gitu. Ternyata satu, agar kita bisa benar-benar sampai pada kualitas Patiurata, maka di sanalah akan ada kebahagiaan sejati yang memang dari dalam kita rasakan gitu. Jadi itu pengalaman saya. Semangat selalu semuanya, semangat belajar, apalagi ini kesempatan kelas online ini luar biasa sebenarnya gitu, dimana di tengah pandemi ini seperti saya, apalagi saya artinya sekarang jarang bisa mungkin keluar gitu, tapi pengetahuan itu yang setiap hari Mahaprabhu Patni berikan tuh seperti saya mandi gitu loh, mandi setiap hari. Wah, ini ada pengetahuan hari ini, ada pengetahuan hari ini, seperti wah lega rasanya, lega rasanya, lega rasanya gitu. Karena hidup tuh memang harus berpegang pada pengetahuan. Nggak bisa kita hidup itu menjalani hidup artinya hanya dengan kanggo kena suka-suka kita gitu. Disitulah mulai makanya terjadi kekacauan. Tapi ketika setiap hari kita diberikan pengetahuan, kita luangkan waktu kita untuk belajar, kita luangkan waktu kita untuk belajar, pasti lama kelamaan kita bisa terisi, dan kita bisa menerapkan, pelan-pelan menerapkan sehingga semua tujuan dan cita-cita ibu-ibu semua bisa terwujud gitu. Jadi salam dari saya. Kalau testimoni ini kan baru hanya beberapa orang aja yang mengisi, mungkin kan karena banyak ada yang di grup ini. Ayo semua, kan kelas ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sebenarnya ada banyak anggota di kelas dan ada banyak senior anggota inti, ada teman-teman, ada Bu Dr. Arisanti, ada Mbok Dia Padma, Mbok Tirta, banyak lagi, ada Mbok Ayu Mega, ada banyak gitu loh. Jadi yang ngasih testimoni artinya ayo sama-sama saling belajar gitu, karena belajar dari pengalaman teman itu juga artinya oh iya ya ternyata si ini begini, oh ternyata Dewi begini caranya menjalani dia Mangku Arya begini, jadi kita punya semangat, oh teman kita bisa gitu, kita pasti bisa juga gitu. Jadi ayo sama-sama aktif di grup, sama-sama semangat, semuanya pasti bisa. Kalau kita belajar, apalagi grup ini kan grup Dharma, grup kebenaran, jadi ayo kita luangkan waktu gitu untuk setiap hari belajar gitu. Kalau buka Instagram, buka Facebook itu kita bisa, mungkin banyak orang bisa lama-lama, itu kan gibah artinya nggak jelas gitu. Ini jelas loh gitu, ini jelas grup pengetahuan, dan pengetahuan luar biasa diberikan dengan sangat sederhana oleh Ida Mahaprabhu Patni gitu. Dimana lagi ada kesempatan di kehidupan kita sekarang untuk belajar. Ayo sama-sama belajar. Jadi teman-teman yang lain, ibu-ibu yang lain yang tunggu juga testimoninya. Semangat selalu, semangat. Tiang tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om J Narayana J Sri Hanuman J Mahaprabhu.